sistem parlemennya. Parlemennya ini berisi National Assembly dan the Senate. Nah ini unik juga. Biasanya kan kalau senator tuh negara federal ya kan? Nah kalau disebut sebagai deputies to the National Assembly, dipilih melalui pemilihan langsung. Tapi Senat tidak dipilih secara langsung. Dia mewakili unit teritorial di Republik Prancis. Nah, jadi orang-orang Prancis yang tinggal di luar Prancis akan diwakili dalam Senat. Ya, tergantung posisinya. Ya. Misalnya terutama wilayah-wilayah koloni Prancis ada Senatnya. Jadi senator adalah perwakilan daerah. Ya. Di Indonesia ini senator perwakilan orang-orang. Ya. Dulu pernah ada perdebatan DPD. Boleh orang partai politik duduk di DPD? Nah, sebetulnya kan yang diharapkan tokoh ini. Kenapa? Karena supaya bisa berkontribusi, memberikan pikiran-pikirannya untuk modern. Hak-hak impunitas sama. Anggota parlemen punya sama seperti itu, sama kayak TNI. Dan tidak boleh ditangkap sembarangan ini. Anggota parlemen nggak boleh, harus ada persetujuan dari Assembly, ya, dari National Assembly. Sesinya beda juga, ya. Sesi kerjanya parlemen itu beda. Kalau di Prancis 2 sesi. Ya. Sesi pertama dimulai pada the first Tuesday of October. Wah, jadi sama sama kita nih, ya kan, Oktober. Kemudian and on the third Friday of December. Ya. Nah, kemudian the second session open on last Tuesday of April. Jadi tradisi-tradisi ini Pak, tradisi seperti ini, itu adalah tradisi yang bersifat sejarah. Bukan tiba-tiba begitu aja. Kita hanya bisa memahami kalau kita belajar betul, ya kan, datang ke tempat. Saya nggak tahu nih, orang-orang Indonesia biasanya larinya ke, kalau nggak ke Jerman, yang gampang ngasih beasiswa, atau ke Amerika. Kalau ke Prancis saya nggak tahu juga, beasiswa yang ada besar atau enggak. Ya, tapi kalau ke Jerman pengalaman saya lumayan. Ya. Kemudian bagaimana hubungan antar parlemen dengan pemerintah? Nah, semua undang-undang harus disahkan oleh parlemen. Harus disahkan oleh parlemen. Kita disahkan DPR bersama dengan presiden. Itu beda-beda sih. Nah, establish the regulation concerning. Jadi dia harus undang-undang untuk hukum itu berisi civil right and the fundamental guarantees granted to the student and granted to the citizen for the exercise of their public liberties, the obligation imposed by national defense upon the person and property of citizen. Jadi hukum itu harus tidak boleh menyimpangi civil right and the fundamental guarantees. Nggak boleh hukum itu. Oleh karena itu, tradisi di Prancis, ya, rancangan undang-undangnya diuji, karena itu konsul data. Kalau kita Mahkamah Konstitusi, jadi preview. Kalau kita judicial review, dia judicial review. Diuji rancangan undang-undangnya. Ini bertentangan tidak dengan konstitusi, hak dasar. Kemudian hukum tidak boleh, ya, dia harus menghormati nationality, status, and legal capacity of person, marriage contract, inheritance, and gift. Nah ini, ya, nationality, statusnya di mana, keluarga negaranya, kemudian kapasitas legalnya. Kemudian juga dia mengatur crimes and misdemeanors as well as penalties imposed therefore. Jadi diatur hukumnya. Hukum ini juga atau undang-undang mengatur electoral system of the parliament, assembly, and local assembly. Jadi diatur itu, ya kan, sistem parlemen pusat dan daerah.
Kemudian juga mengatur pembentukan institusi-institusi publik seperti bank sentral, ya kan, antara lain. Yang agak aneh juga nih, agak unik. The nationalization of enterprise and transfer of the property of enterprise from the public to the private sector. Jadi ada proses nasionalisasi, ya, proses nasionalisasi. Ini ide-ide sosial demokrat tentang harus mengarahkan tujuan aksi-aksi sosial dan ekonomi dari negara. Parlemen shall authorize the declaration of war. Di Indonesia yang menyatakan perang itu presiden, ya, atas dasar persetujuan dari DPR, perang dan damai. Ya, kalau kita lihat, jadi presiden atas persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian negara lain, sama kurang lebih. Tapi kalau di parlemen ini, di parlemen Perancis, dia punya otoritas, ya, punya otoritas tersendiri. Ini kan tidak. Presiden dengan persetujuan DPR. Kemudian membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas, ya, harus ada persetujuan DPR. Ya. Kalau Prancis tidak, ininya sangat berkuasa di parlemennya. Oke. Kemudian martial law atau hukum darurat harus dideklarasikan dalam pertemuan Council of Minister. Jadi bukan presiden, Council of Minister.